Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifatul Mahmudah, mahasiswi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai rekrutmen karyawan dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Pendidikan yang dibimbing oleh Dr. Ambar Sri Lestari SEMPD. Anggota kelompok 2 terdiri dari Nabila Fikri Kunaifi, Neta Sahraze Robiatul Adawiyah, Nursenja Ardiansyah, Putri Acuar Sabila, Rifatul Mahmudah, dan Rifia Nafila Fauzia. Sebelum membahas materi mengenai rekrutmen karyawan, kami menetapkan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang harus dicapai mahasiswa. Adapun kompetensi inti yaitu mahasiswa dapat memahami rekrutmen karyawan, dan kompetensi dasar yang pertama yaitu mahasiswa mampu memahami definisi rekrutmen karyawan. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami proses rekrutmen, dan yang ketiga, mahasiswa mampu memahami sumber rekrutmen. Ada beberapa materi yang akan dibahas mengenai rekrutmen karyawan. Yang pertama yaitu definisi rekrutmen karyawan, yang kedua proses rekrutmen karyawan, dan yang ketiga sumber rekrutmen karyawan. Materi yang pertama yaitu definisi rekrutmen karyawan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sumber daya manusia atau karyawan ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Maka diperlukan sumber daya manusia yang profesional dan berkualitas. Dan salah satu kunci utama dalam menciptakan sumber daya manusia yang profesional ini adalah proses rekrutmen. Adapun menurut Andrew E. Sirkula, seperti yang dikutip Anwar Prabu Mangkunegara, mengemukakan bahwa penarikan pegawai atau rekrutmen adalah tindakan atau proses dari suatu organisasi untuk mendapatkan tambahan pegawai untuk tujuan operasional. Adapun pendapat lain mengatakan bahwa rekrutmen merupakan proses atau tindakan yang diambil oleh suatu organisasi untuk mendapatkan pegawai yang berkualitas yang mampu menempati posisi tertentu yang sedang dibutuhkan oleh organisasi itu sendiri. Materi selanjutnya yaitu mengenai proses rekrutmen karyawan. Proses pelaksanaan rekrutmen ini terdiri dari beberapa langkah atau tahapan. Adapun langkah-langkah yang biasanya dilakukan dalam pelaksanaan rekrutmen ialah: yang pertama, mengidentifikasi jabatan yang kosong dan berapa jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Proses rekrutmen dimulai saat adanya bidang pekerjaan baru di suatu lembaga atau organisasi. Hal ini disebabkan karena beberapa hal, antara lain pegawai yang dipindahkan atau dipromosikan ke posisi lain, pegawai yang mengajukan permintaan pengunduran diri, adanya PHK pegawai, atau karena pensiun yang direncanakan. Adapun prinsip yang harus dipegang dalam tahap ini yaitu pemenuhan kebutuhan jumlah pegawai harus disesuaikan dengan jumlah jabatan atau formasi yang kosong. Tahap yang kedua yaitu mencari informasi jabatan melalui analisis jabatan. Setidaknya ada 5 tahapan dalam analisis jabatan ini. Yang pertama, pengumpulan latar belakang informasi.
Pada tahap ini dikumpulkan semua informasi dan diadakan pengujian terhadap informasi yang ada. Tahap kedua, pemilihan kedudukan yang representatif. Tahap ini merupakan tahap penentuan kedudukan yang sesuai dengan kemampuan pegawai dan persyaratan yang telah ditentukan. Tahap ketiga, pengumpulan dan analisis jabatan. Tahap ini merupakan pengumpulan data yang relevan dan kemampuan dan skill pegawai. Tahap yang keempat yaitu pengembangan deskripsi jabatan. Tahap ini merupakan tahap pengembangan deskripsi jabatan yang berhubungan dengan keperluan lembaga. Dan tahap yang terakhir dalam analisis jabatan ini ialah pengembangan spesifikasi jabatan. Pada tahap ini diuraikan kebutuhan jabatan seperti kemampuan, sifat-sifat, bakat, skill, dan pengalaman pegawai. Tahap selanjutnya dalam proses rekrutmen setelah analisis jabatan ialah menentukan di mana kandidat yang tepat harus dicari. Dalam menentukan kandidat yang tepat, ada dua alternatif yang bisa dipilih oleh lembaga atau organisasi, yaitu kandidat yang berasal dari dalam lembaga atau organisasi atau kandidat yang berasal dari luar lembaga atau organisasi. Tahap selanjutnya yaitu memilih metode rekrutmen yang tepat. Adapun metode rekrutmen yang bisa digunakan oleh lembaga atau organisasi dalam menentukan kandidat yang tepat ialah yang pertama, iklan. Biasanya perusahaan memberitahukan informasi tentang iklan lowongan pekerjaan lewat papan pengumuman, televisi, radio, surat kabar, majalah, ataupun internet. Metode yang kedua yaitu employee referral. Para pegawai, lembaga atau perusahaan bisa merekomendasikan pencari pekerjaan kepada departemen personalia. Metode yang ketiga yaitu walk-in and write-ins. Pelamar atau pencari pekerjaan datang sendiri ke lembaga atau perusahaan dan mengisi belangko lamaran yang disediakan. Metode yang keempat yaitu lembaga pendidikan. Lembaga atau perusahaan bekerja sama dengan lembaga pendidikan untuk mendapatkan tenaga kerja yang siap guna dan siap pakai. Metode yang kelima yaitu Depnat-Courtance, yaitu metode penarikan tenaga kerja melalui departemen pemerintahan. Metode selanjutnya yaitu organisasi buruh. Lembaga atau perusahaan bekerja sama dengan organisasi karyawan, yang dalam hal ini seperti serikat buruh. Dan metode yang terakhir yaitu nepotisme. Metode ini dilakukan lembaga atau perusahaan dengan pertimbangan hubungan kekeluargaan, kesamaan suku, agama, daerah, atau lainnya. Tahap yang kelima dalam proses rekrutmen adalah pemanggilan kandidat yang memenuhi persyaratan. Pada tahap ini, lembaga atau organisasi melakukan pemanggilan kepada pelamar yang telah memenuhi persyaratan administratif sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan. Nah, pemanggilan ini dapat dilakukan melalui surat balasan yang ditujukan kepada para kandidat, melalui email, telepon, atau melalui pengumuman baik secara online maupun secara manual dengan menempel pengumuman pada papan informasi lembaga. Tahap keenam yaitu menyaring atau menyeleksi kandidat. Prosedur seleksi ini dilakukan jika yang pertama, pelaksanaan tugas pada jabatan yang akan diisi memerlukan ciri-ciri fisik dan psikis tertentu yang tidak dimiliki oleh setiap orang, dan ada lebih banyak kandidat yang tersedia dibandingkan dengan jumlah jabatan yang akan diisi. Tahap yang ketujuh yaitu membuat penawaran kerja. Kegiatan dalam tahap ini ialah mempersiapkan perjanjian kerja, memperkenalkan secara lebih mendalam tentang peraturan dan kondisi kerja di perusahaan, dan memastikan kapan kandidat akan mulai bekerja.
Hal terpenting dalam tahap ini ialah petugas rekrutmen harus menyiapkan kandidat cadangan untuk berjaga-jaga jika kandidat pertama menolak tawaran kerja atau terjadi hal-hal yang tak terduga. Dan tahap yang terakhir dalam proses rekrutmen adalah mulai bekerja. Pada tahap ini, petugas rekrutmen perlu mengkaji ulang cara-cara yang dipakai dalam merekrut dan menyeleksi pegawai. Hal ini sangat penting demi mencegah masalah-masalah yang mungkin timbul setelah pegawai diterima bekerja. Proses rekrutmen secara tradisional terbagi dalam 4 tahap, yaitu tahap pertama, memperjelas posisi yang harus diisi melalui perekrutan. Tahap kedua, review dan memperbarui uraian pekerjaan dan spesifikasi untuk posisi tersebut. Tahap ketiga, mengidentifikasi kemungkinan sumber pelamar yang memenuhi syarat. Dan tahap yang keempat, yaitu pilih cara komunikasi yang paling efektif agar menarik pelamar yang memenuhi syarat. Materi yang ketiga yaitu mengenai sumber rekrutmen karyawan. Sumber rekrutmen karyawan ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber internal organisasi atau perusahaan atau lembaga, dan sumber eksternal organisasi atau perusahaan atau lembaga. Adapun beberapa alternatif rekrutan dengan sumber internal organisasi dapat dilakukan melalui yang pertama, promosi, yaitu mengisi kekosongan pada jabatan yang lebih tinggi dengan mengambil pekerja yang jabatannya lebih rendah. Yang kedua yaitu transfer atau rotasi. Transfer atau rotasi ini merupakan pemindahan pekerja dari suatu jabatan ke jabatan lain yang sama jenjangnya atau sama posisinya. Yang ketiga, pengkaryaan kembali. Pengkaryaan kembali ini berlaku untuk karyawan yang diberhentikan sementara dan dipanggil kembali ketika ada jabatan yang kosong. Yang keempat yaitu kelompok pekerja sementara atau kontrak kerja. Kelompok pekerja sementara ini ialah sejumlah tenaga kerja yang dipekerjakan dan diupah menurut keperluan dengan memperhitungkan jumlah jam atau hari kerja. Selanjutnya yaitu perekrutan eksternal. Ada beberapa sumber yang dapat digunakan dalam perekrutan eksternal, seperti yang pertama, lembaga pendidikan. Sumber ini biasanya digunakan jika perusahaan memerlukan pekerja yang berpendidikan tertentu tanpa memerlukan pengalaman kerja. Sumber yang kedua yaitu teman atau anggota keluarga karyawan. Perusahaan dapat meminta jasa karyawan lama untuk mencarikan calon tenaga kerja. Sumber yang ketiga yaitu lamaran terdahulu yang telah masuk. Tahap ini dilakukan melalui pembukaan arsip atau file lamaran yang belum diterima. Diharapkan akan didapat calon pegawai yang memiliki persyaratan sebagaimana yang diharapkan. Sumber yang keempat yaitu agen tenaga kerja. Agen tenaga kerja merupakan perusahaan swasta yang kegiatan utamanya ialah mencari dan menyalurkan tenaga kerja. Sumber yang kelima yaitu karyawan perusahaan lain, dan sumber yang keenam yaitu asosiasi profesi. Pada tahap ini, perekrutan dapat dilakukan melalui asosiasi suatu profesi sebagai mediator penyedia tenaga kerja profesional bagi perusahaan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.